Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Rifayana, NIM 1814080052 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian oleh dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSc Win Imam Bonjol Padang. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai laporan penelitian pada penelitian eksperimen. Jadi pertanyaannya, mengapa peneliti harus membuat laporan penelitiannya? Karena laporan penelitian sangat bermanfaat. Berikut manfaat laporan penelitian. Yang pertama, sebagai sumber informasi ilmiah untuk menambah wawasan. Yang kedua, sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah sosial. Yang ketiga, sebagai pembaharuan informasi. Dan yang keempat, sebagai bahan untuk mengadakan penelitian selanjutnya. Pertanyaan kedua, apa saja aturan penulisan laporan yang harus dipatuhi peneliti? Yang pertama itu adalah kejujuran. Yang kedua, objektivitas. Dan yang ketiga, pengutipan. Pertanyaan yang ketiga, seperti apa macam format laporan penelitian eksperimen? Hasil validasi perangkat pembelajaran kooperatif berbasis eksperimen, kepraktisan perangkat pembelajaran kooperatif berbasis eksperimen, dan keefektifan perangkat pembelajaran kooperatif berbasis eksperimen. Pertanyaan yang keempat yaitu apa saja bahan penunjangnya? Yang pertama RPP, materi ajar, TBH, dan LKPD. Poin selanjutnya yaitu mengenai penelitian pengembangan. Mengapa peneliti harus membuat laporan penelitiannya? Karena laporan penelitian adalah bukti bahwa sebuah penelitian benar-benar dilakukan. Laporan penelitian yang telah dibuat akan dipublikasikan. Pertanyaan kedua, apa saja aturan penulisan laporan yang harus dipatuhi peneliti? Yang pertama, laporan penelitian harus bersifat objektif. Yang kedua, isinya adalah semua fakta tidak opini. Dan yang ketiga, semua hal yang dicantumkan harus hal-hal yang benar terjadi, bukan serta peran harus sistematis. Yang ketiga yaitu seperti apa macam format laporan penelitian pengembangan. Yang pertama yaitu judul. Yang kedua bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi, bab 4 penelitian, bab 5 kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Pertanyaan yang keempat yaitu apa saja bagian penunjangnya? Kata pengantar, daftar pustaka, daftar isi, daftar tabel dan gambar, dan lampiran. Pada penelitian deskriptif, pertanyaannya, mengapa peneliti harus membuat laporan penelitiannya? Karena laporan penelitian adalah bukti bahwa sebuah penelitian benar-benar dilakukan. Laporan penelitian yang telah dibuat akan dipublikasikan. Yang kedua, apa saja aturan penulisan laporan yang harus dipatuhi peneliti? Yang pertama yaitu harus bersifat objektif. Yang kedua, isinya fakta bukan opini. Yang ketiga, hal-hal yang dicantumkan bukan rekayasa. Dan yang keempat, penulisan harus sistematis. Yang ketiga, seperti apa macam format laporan penelitian pengembangan? Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi, bab 4 penelitian, dan bab 5 penutup. Pertanyaan keempat, apa saja bagian penunjangnya? Deskripsi fokus penelitian, jenis regulasi, kriteria sumber data, pelaksanaan pemeriksaan, kebebasan data. Kemudian poin yang keempat yaitu penelitian korelasi. Pada penelitian korelasi ini pertanyaannya, mengapa peneliti harus membuat laporan penelitiannya? Karena laporan penelitian adalah bukti bahwa sebuah penelitian benar-benar dilakukan. Laporan penelitian yang telah dibuat akan dipublikasikan. Yang kedua, apa saja aturan penulisan laporan yang harus dipatuhi peneliti? Yang pertama itu mengenai font dan spasi. Yang kedua, ukuran margin. Yang ketiga, bab dan subbab. Yang keempat, jarak antara bab. Dan yang kelima, judul artikel. Yang keenam, penulisan paragraf. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai seperti apa macam format laporan penelitian korelasi. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi, bab 4 hasil, bab 5 kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka dan lampiran.
Apa saja bagian penunjangnya? Yang pertama daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kata pengantar, daftar pustaka, dan lampiran. Selanjutnya pada penelitian PTK. Pertanyaannya, mengapa peneliti harus membuat laporan penelitiannya? Karena laporan penelitian adalah bukti bahwa sebuah penelitian benar-benar dilakukan. Laporan penelitian yang telah dibuat akan dipublikasikan. Kemudian yang kedua, apa saja aturan penulisan laporan yang harus dipatuhi peneliti? Yang pertama, format pengetikan, ukuran kertas, jenis huruf, dan spasi. Yang ketiga, seperti apa macam format laporan penelitian PTK? Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Pertanyaan yang keempat, apa saja bagian penunjangnya? Yang pertama daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kata pengantar, daftar pustaka, dan lampiran. Pada penelitian mixed method, yang pertama pertanyaannya, mengapa peneliti harus membuat laporan penelitiannya? Karena laporan penelitian adalah bukti bahwa sebuah penelitian benar-benar dilakukan. Laporan penelitian yang telah dibuat akan dipublikasikan. Pertanyaan yang kedua, apa saja aturan penulisan laporan yang harus dipatuhi peneliti? Yang pertama yaitu mengenai penggunaan bahasa, ketentuan jumlah halaman, penggunaan ukuran kertas, penggunaan jenis huruf dan spasi, content cover, dan bentuk laporan. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai seperti apa macam format laporan penelitian mixed method. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 metodologi, bab 3 penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Pertanyaan yang keempat, apa saja bagian penunjangnya? Yang pertama, guide wawancara, guide observasi, skala penelitian, dan alat perekam. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.